Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, azab atau siksa kubur merupakan salah satu sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Banyak penjelasan baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang menjelaskan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Salah satunya terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Di balik azab atau siksa kubur yang nyata itu, ternyata ada beberapa orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur tersebut. Berikut ini kami akan menjelaskan sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang mendapat terbebas dari siksa kubur setelah sebelumnya ia mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Lalu apa yang menyebabkan wanita itu bisa selamat dari siksa kubur itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah tentang seorang wanita yang terbebas dari siksa kubur ini diceritakan dalam sebuah kitab Simarul Yani'ah fir Riyadil Badi'ah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani halaman 92. Dikisahkan ada seorang ibu datang untuk curhat pada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibu itu berkata, "Wahai guruku, aku punya anak perempuan yang sudah mati dan aku ingin melihatnya. Apa dia di taman surgakah atau di jurang neraka? Karena itu ajarilah aku ilmunya." Ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya karena ia merasa kehilangan. Ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ibu itu kemudian diajari caranya berjumpa dengan anaknya walaupun hanya lewat mimpi. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat. Bacalah surat Al-Haqqumut Takasur sekali setiap rakaat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Setelah sholat sunnah lalu berbaringlah. Bacalah sholawat Nabi hingga kau tertidur, ucap Imam Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, ibu itu berhasil bertemu anaknya dalam mimpi. Ibu tersebut melihat anaknya memakai pakaian cairan timah yang mendidih. Lehernya terbelenggu, dua kakinya terikat rantai api. Seketika ibu itu pun terjaga dan menangis sejadi-jadinya. Dengan langkah penuh duka, ibu itu pun datang kembali kepada Imam Al-Hasan Al-Basri sambil menangis. Ia menceritakan semuanya. Semua hadirin yang sowan di rumah Imam Al-Hasan Al-Basri turut berduka dan menangis. Termasuk Imam Al-Hasan Al-Basri pun ikut meneteskan air matanya. Setelah beberapa waktu berlalu, Imam Al-Hasan Al-Basri ganti yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu di taman surga. Dia terlihat duduk di atas ranjang yang indah. Kepalanya terdapat mahkota yang bersinar, menerangi seluruh arah timur dan barat. Anak perempuan itu berkata, "Wahai guru, apakah kau mengenaliku?" Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, "Tidak, aku tidak kenal kamu." Anak perempuan itu kemudian berkata lagi, "Akulah anak dari ibu yang telah kau ajari ilmu
agar bisa melihat anaknya hidup di alam kubur. Kata anak itu yang membuat Imam Hasan al-Basri kaget. Imam Al-Hasan al-Basri kaget karena anak perempuan ini sebelumnya berada di jurang neraka. Kemudian Imam Al-Hasan al-Basri bertanya, "Sebab apa kau mendapatkan kehormatan ini, yaitu berada di taman surga?" Anak perempuan itu bercerita, "Ada seorang laki-laki telah berziarah ke kuburan kami, dan ia membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, dan pahalanya dihadiahkan pada kami. Saat itu kami berjumlah 550 orang sedang disiksa dengan bermacam-macam siksa kubur. Lalu kami mendengar suara lantang, 'Wahai para malaikat, hentikanlah siksa-siksa itu karena barokahnya sholawat pada Nabi Muhammad SAW.' Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, dan semoga kita semua istiqomah membaca sholawat untuk Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.